Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity. Siapa yang tidak tahu dengan ikan nila, Sobat ya? Jadi ikan nila ini adalah ikan air tawar yang sangat baik dan menguntungkan jika untuk dilakukan budidaya, Sobat. Kenapa tidak? Karena ikan ini tidak memerlukan upaya-upaya yang sangat rumit dalam pemeliharaannya, Sobat. Dia memiliki kemampuan dalam bertahan hidup, adaptasi dengan lingkungan yang sangat baik, Sobat. Baik pengaruh cuaca, hujan, panas, dingin, dia memiliki ketangguhan dalam menghadapi perubahan cuaca dan juga tangguh terhadap kuman dan penyakit, Sobat. Sangat baik, Sobat, untuk dibudidayakan. Biodiversity, jika pada video sebelumnya saya menceritakan tentang bagaimana keuntungan atau manfaat atau bagaimana cara budidaya ikan nila yang baik, Sobat. Nah, di video kali ini, Sobat, saya akan menceritakan 5 kerugian atau dampak negatif daripada memelihara atau budidaya ikan nila, Sobat. Ini perlu harus kita ketahui, Sobat ya, biar kita tidak salah dalam budidayanya. Apa saja itu? Yakni yang pertama yaitu 1. Budidaya ikan nila itu memerlukan biaya produksi yang sangat banyak, Sobat. Artinya ketika kita berbicara antara keuntungan dengan produksi dalam arti nilai penjualan, nilai yang kita hasilkan keuntungannya itu jauh, Sobat. Artinya jika kita salah dalam manajemen pemeliharaannya, jadi bisa akan berakibat jumlah pakan banyak, kemudian hasilnya tidak banyak keuntungannya atau hasil menderita kerugian. Itu yang pertama. Yang kedua, budidaya ikan nila akan membuat kolam ikan kita itu cepat kotor, Sobat ya. Jadi cepat kotor karena ikan nila menghasilkan banyak kotoran ya. Jadi pakan yang banyak yang kita berikan ya, dia juga akan menghasilkan kotoran cukup banyak, Sobat, sehingga kita harus tahu bagaimana manajemen supaya tidak mengganggu pertumbuhannya. Yang ketiga, salah menentukan jumlah tebar ya. Jumlah tebar di dalam kolam itu, Sobat, akan membuat pertumbuhannya kerdil. Nah, ini akan berdampak seperti yang poin pertama, Sobat. Jadi akhirnya kita pakan banyak sekali namun tidak besar-besar, tidak tumbuh-tumbuh ya, sehingga pertumbuhannya kerdil, otomatis nanti keuntungan yang kita dapat juga sedikit, Sobat. Tuh ya, jadi jangan salah. Jadi ada tata caranya. Jadi dalam 1 kali 1 meter persegi itu maksimal mungkin berapa ekor dengan ukuran berapa, itu harus diketahui, Sobat ya. Yang keempat, yakni salah pilih bibit, Sobat, juga akan menderita kerugian ya. Jadi bibit ikan nila itu banyak ya jenisnya, Sobat ya. Jadi ada yang jenis unggul, ada yang juga yang jenis seperti apa ya, ikan mujair, Sobat ya. Ikan mujair itu kan pertumbuhannya kecil. Nah, ini jangan sampai salah, Sobat ya. Jadi kita harus perhatikan jenis bibitnya ini. Nah, yang kelima adalah dalam budidaya ikan nila memerlukan suplai oksigen yang cukup, Sobat ya. Jadi perlu aerator tambahan, Sobat, atau dengan sistem penggantian air yang cukup ya. Loh, kok ini bertentangan dengan hal yang saya sampaikan pertama, Sobat? Memang betul, Sobat. Jadi ikan nila pada prinsipnya memiliki adaptasi atau ketangguhan ya terhadap penyakit, kuman, dan perubahan cuaca. Namun kalau kita tidak memperhatikan bagaimana penggantian suplai oksigennya yang ada di kolam ya, maka akan berdampak dia tetap hidup ya, cuman tidak besar-besar, Sobat ya. Jadi pakan kita ngasih banyak namun dia tidak besar-besar, itu kerugiannya, Sobat. Jadi kita harus sering juga melakukan penggantian air, Sobat ya, atau jangan sampai aeratornya mati, Sobat. Oke, Sobat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa melihat video-video sebelumnya ya, Sobat ya, tentang budidaya ikan nila. Terima kasih.